Assalamualaikum sahabat Islamadani. Kali ini, Islamadani akan menyajikan salah satu kisah semut yang ketakutan akan terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini diambil dari kitab Qosasul Anbiya, karya Ibnu Katsir. Dikisahkan, pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam melakukan perjalanan ke daerah Thaif. Dalam perjalanan itu, beliau membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman alaihi salam juga mengatur pasukannya. Di bagian depan, bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang, bertugas menjaga agar tak ada seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihi salam dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihi salam, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Berkatalah Ratu Semut kepada rakyatnya, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Quran Surah An-Naml, ayat 18. Dalam sebuah kisah, Ratu Semut itu bernama Jirsan. Jirsan adalah Ratu Semut yang berasal dari Bani Shishiban. Nabi Sulaiman yang memahami kata-kata lugu dari semut itu, sontak tersenyum dan tertawa. Semut-semut itu sebelumnya tidak sadar, jika Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam yang mendengar perkataan Ratu Semut tersebut, kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengetahui apa yang terjadi, menjadi kebingungan dan bertanya-tanya. Nabi Sulaiman alaihi salam lalu menjelaskan apa yang beliau dengar dari Ratu Semut dan rakyatnya. Akhirnya, mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan, agar tidak menyakiti para semut. Atas karunia Allah yang begitu luar biasa, Nabi Sulaiman pun berdoa mensyukuri nikmatnya, seperti yang tercantum dalam surah An-Naml, ayat 19. Maka dia tersenyum dengan tertawa, karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu, yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nabi Sulaiman alaihi salam dapat memahami rasa takut dan khawatir yang dialami para semut. Karenanya, ia kemudian mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain. Para semut pun akhirnya selamat. Karena kebijaksanaannya itu, para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Pelajaran penting yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Semut ini adalah, jauhi kesombongan, karena kesombongan akan menjauhkan dari kebijaksanaan. Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Semut yang sangat sayang kepada rakyatnya,
menjadi pelajaran dan inspirasi kepada para penguasa untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyatnya. Mensyukuri nikmat Allah adalah pelajaran penting yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Walaupun beliau banyak keistimewaannya, tetapi tetap tawadu kepada Allah, selalu mendoakan orang tuanya, dan tidak menampakkan kesombongan. Di samping itu, dalam kisah ini mengandung pesan janganlah menyakiti binatang, karena binatang juga makhluk Allah yang perlu dilindungi. Maka, bersyukurlah kepada Allah setiap kita melihat binatang walaupun binatang itu terlihat menjijikkan. Wallahu a'lam bishawab.